الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن يعيد إلينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدارين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala ajibtu liman aikona bin nari kaifa yadhaku. Kata Allah di dalam suhuf Nabi Musa, ajibtu, aku kaget, aku heran, liman aikona bin nari, bagi orang yang yakin dengan adanya neraka, kaifa yadhaku, bagaimana ia bisa tertawa lepas. Kajian kita masih membahas tentang isi daripada suhuf Nabi Allah Musa. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, satu waktu beliau itu bertanya kepada Rasul, apa isi daripada suhuf Nabi Ibrahim. Udah kita bahas rapi tentang suhuf Nabi Ibrahim. Sebagian kemarin kita bahas tentang suhuf Nabi Musa. Terakhir pembahasan kita tentang suhuf Nabi Musa, kata Allah, aku heran bagi orang yang yakin dengan kematian, bagaimana ia bisa berbahagia. Nah, malam hari ini lanjutannya. Kata Allah, aku heran bagi orang yang yakin terhadap neraka, bagaimana ia bisa tertawa lepas. Tentu kita tahu bahwasanya Allah tidak hanya menciptakan surga sebagai makhluk yang tiap-tiap dari kita mungkin mengidam-idamkan agar nanti kelak kita masuk ke dalam surga. Tapi Allah juga menciptakan makhluk yang bernama neraka, di mana neraka tersebut banyak pembahasannya di dalam Al-Quran. Di antaranya surah At-Taubah ayat 81 sampai 82, ini gambaran kecil tentang neraka. Kata Allah, qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun falyadhaku qalilan waliyabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, kasih tahu tuh kepada mereka umatmu wahai Muhammad, bahwasanya neraka jahanam itu apinya lebih panas ketimbang api-api yang ada di dunia. Api neraka itu panasnya 70 kali lipat ketimbang api di dunia. Lah kita kalau ngerokok kena bara rokok aja panasnya sampai terbuset-buset. Lah bagaimana kalau panas api tersebut ya jauhnya 70 kali lipat lebih panas ketimbang api dunia.
Ya kata Allah, lau kanu yafqahun, andai kata kalian semua mengetahuinya, tentu kalian gak bakalan tertawa terbahak-bahak di dunia. Allah perintahin fal yadhaku qalilan, maka kalian tertawalah sedikit saja. Jangan banyak-banyak ketawa. Wal yabku katsiran, banyak-banyak kalian nangis, kata Allah begitu. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Ntar bakalan ada balasan daripada apa yang kalian kerjakan di dunia. Ketika kalian melihat balasannya di akhirat kelak, maka jangan heran kalau di dunia banyak-banyak ketawa, ntar di akhirat banyak-banyak menangis. Kudunya emang bagaimana? Allah perintahin kita supaya di dunia banyak-banyak menangis. Menangis lantaran apa? Ini dia, menangis lantaran khasyatillah, lantaran takut kepada Allah. Sementara dunia itu pendek, dunia itu cepat. Ikan dunia kan cepat. Perasaan baru kemarin ngaji, udah ngaji aja lagi, udah ketemu lagi malam Sabtu. Perasaan baru kemarin bocah saya gendong-gendong, sekarang udah ubanan, udah minta kawin. Lah kan cepet banget itu. Kita kagak terasa yang namanya dunia kan pendek. Kudunya di dunia, kata Allah, kita kudu banyak-banyak nangis. Nangis, apa yang kita tangisin? Dosa-dosa kita yang begitu banyak, sementara amal kita masih sedikit. Maka tuh saban malam kalau bisa tuh, tapi sholat, usahain banget kita nangis. Kalau nggak bisa kita minta sama Allah, Allahumma abqini biqalili amali wa kathrati dzunubi. Ya Allah, buatlah saya menangis lantaran amal saya yang masih sangat sedikit, sementara dosa saya yang begitu banyak. Kalau kita nggak bisa nangis lantaran ingat dosa kita, berarti hati kita udah keras. Ya kata Imam Ghazali, hati orang kalau udah nggak nangis lagi ingat dosa-dosa yang udah pernah dia lakuin, berarti hatinya udah keras. Masih mending kalau udah keras, dia masih punya hati. Berabe lagi kalau hatinya udah mati. Nah ini yang menyebabkan orang hatinya mati lantaran maksiat yang sedikit dia kagak istighfarin, dianggap sepele. Timbang begini doang, masih sedikit, ini mah bukan maksiat yang gede. Lantaran sedikit-sedikit kagak kita istighfarin tuh ibarat kaca di rumah kita. Andai kata kena debu, kalau nggak pelan-pelan saban hari kita bersihin, bersihnya kalau mau Ramadan, itu 1 tahun debu numpuk di kaca, kira-kira bersihnya gampang apa susah? Udah nempel, udah jadi noda. Begitu juga maksiat. Kalau di hati kita nggak saban maksiat, kita istighfarin, lama-lama numpuk, maka bikin hati kita nutup daripada cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bikin kita susah untuk menangis. Akhirnya apa? Segala macam di dunia ini kita tertawakan. Nggak ingat tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini yang berabe. Maka tangisan itu perlu. Tangisan kepada Allah itu bikin orang jauh daripada neraka. Kata Nabi dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, la yalijun naru rajulun baka min khasyatillah. Nggak bakalan masuk neraka orang yang sering nangis lantaran takut kepada Allah. Takut bagaimana? Minimal banget kita takut sama dosa-dosa yang udah pernah kita kerjain. Kemarin kan di suhuf Nabi Ibrahim kita diajarin, disuruh punya waktu dari 24 jam dibagi 4. Salah satu dari 4 waktu itu kita disuruh mikir, introspeksi diri. Nah saat kita introspeksi diri itulah waktunya bakal kita nangis. Nggak usah malu, dilihat sama bini nangis, nggak usah malu, abang apa, nggak usah malu. Ya emang kita yang kita tangisin kan dosa-dosa kita. Kalau bisa, nangis. Kalau bisa kejar, sekejar-kejarnya. Nabi aja, sekelasnya Nabi masih nangis. Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama Kufah, ulama terkenal. Satu waktu beliau nangis kejar.
Kawan yang ngeliat, udah apa mam? Jangan nangis mulu. Ente kalau nangis lantaran dosa-dosa ente, tenang aja. Allah itu punya rahmat yang lebih besar daripada dosa-dosa yang ente punya. Kata Imam As-Sofyan, kata Imam Sofyan Al-Sauri, kalau saya nangis emang salah. Emang apa kalau saya nangis? Saya nangis bukan lantaran dosa-dosa saya. Saya kagak tahu apakah ntar ketika dicabut nyawa saya masih ada iman di dalam hati dalam mengesahkan Allah. Kalau ada jaminan ntar saya mati masih mengesahkan Allah, saya kagak perlu menangisi dosa-dosa saya, karena saya yakin rahmat Allah sebegitu besar, lebih besar ketimbang dosa-dosa saya. Ya, sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri aja masih mau nangis, mikirin bagaimana nasib saya nanti di akhirat. Lah kita masih di dunia, seringan ketawa apa seringan nangis? Nah, jawab sendiri-sendiri. Begitu. Maka kita disuruhnya perbanyak nangis. Orang yang banyak nangis artinya lebih sensitif. Sensitif bukan sensitif gampang tersinggung, bukan. Sensitif terhadap dosa-dosa. Akhirnya karena dosa-dosanya mudah untuk ditangisi, taubatnya cepat keterima. Kalau taubatnya diterima sama Allah, rahmat Allah yang turun kepada orang tersebut bakalan lebih banyak ketimbang yang lainnya. Begitu. Jadi banyak-banyak nangis. Gitu. Nah kemudian kata Allah di dalam suhufnya Nabi Musa, ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha bi ahdiha kaifa yatma'in. Ajibtu, aku heran kata Allah, liman yarad dunya, bagi orang yang ia melihat dunia, wa taqallubaha bi ahdiha, dan ia melihat pembolak-balikan dunia dengan seisi penduduk dunia. Maksudnya penduduk dunia itu silih berganti, nggak ada yang langgeng. Kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana itu orang bisa tenang terhadap hal tersebut. Allah bilang saya bingung, saya heran kata Allah. Saya heran kepada orang yang tahu kalau dunia itu kagak langgeng. Dia masih bisa tenang-tenang aja berpikiran tentang dunia, ngejar-ngejar dunia. Lah kita tahu dan kita saksikan sendiri bahwasanya nggak ada yang abadi di dunia ini. Yang kaya satu waktu bakal jatuh miskin. Yang punya pangkat satu waktu bakal pensiun. Maka nggak ada lain sandaran yang pantas kita jadikan sandaran di dunia ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik dunia. Manakala saat ini kita bersender kepada orang yang punya pangkat, yakinlah satu waktu dia bakalan jatuh. Maka berpikir tentang dunia jangan teramat sangat. Nih ada makalah dari Imam Sahibur Ratib, Imam Al-Haddad. Kata beliau dalam Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah, kata beliau, kullu man sawwa baina akhiratahu wa dunyahu, kullu man sawwa baina akhiratihi wa dunyahu fil ihtimami fahuwa ala ghayatin minal hammaqah. Siapa orang yang menganggap antara akhirat dan dunia itu kudu seimbang, kudu sama dalam segi perhatiannya, maka orang tersebut dikatakan orang yang dongo. Hamak itu bahkan bukan bego lagi, tapi dongo. Dongo ini udah di bawahnya bego. Ya kan, katanya bego, goblok, udah dongo udah paling bawah dah nih. Nah kata Imam Al-Haddad, nih orang yang kalau berpikiran dunia sama akhirat itu sama dari sisi perhatian, dia kudu memperhatikan dunianya sama seperti dia memperhatikan akhiratnya. Kata Imam Al-Haddad, ini adalah orang yang hammakoh. Apa itu hammakoh? Hammakoh itu dongo. Ya. Nah, dalam kitab tersebut maka ada 4 orang. Dalam sisi
dalam sudut pandang orang menganggap atau memandang tentang dunia dan akhirat. Orang yang pertama, klasifikasi yang pertama katanya manih tamat dunia mutasawiyan bil akhirah fahuwal hammaqah. Yang pertama, orang yang menganggap bahwasanya dunia dan akhirat itu kudu sama. Perhatian terhadap dunia dan perhatian terhadap akhirat itu kudu sama. Ini kriteria yang pertama. Kata Imam Al-Haddad apa? Ini orang namanya orang yang dongo. Itu kata Imam Al-Haddad. Kenapa? Allah jelas-jelas berfirman dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Ya, wa mal hayatud dunya illa lahu wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia itu cuman sekedar main-main dan senda gurau saja. Waladdarul akhirah khairul lilladzina yattaqun. Sementara sungguh bahwasanya akhirat itu adalah tempat yang kekal, tempat yang paling baik buat siapa? Lilladzina yattaqun, buat orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam ayat lain kan sering kita dengar wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara dunia ini fana. Dunia ini cuman sebentaran, sedangkan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan akhirat lebih kekal. Kita di dunia selamanya apa kagak? Selamanya apa kagak kita di dunia? Kagak selamanya. Jadi ngapain mati-matian kita ngejar dunia? Dan kagak dikatakan bahwasanya kita memperhatikan, perhatian kita terhadap dunia dan akhirat harus sama. Oke. Taruhlah itu omongan yang benar. Harus adil antara dunia dan akhirat. Oke. Lah sedangkan kita kan yang namanya berdoa kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kudu baik, di akhirat juga kudu baik. Cuman posisi seimbangnya ini jangan kita anggap 50-50, 50 kita laksanakan buat dunia dan 50 kita laksanakan buat akhirat. Ini bukan yang dibilang secara adil dibagi, dunia itu 50, akhirat itu kudu kita jalanin 50. Kudu seimbang, seimbangnya bukan begitu. Sedangkan dalam ayat aja Allah katakan dunia itu tempat sendagurau dan main-main, sementara akhirat itu adalah lebih kekal, lebih baik buat orang-orang yang bertakwa. Lantas bagaimana? Yang namanya adil itu nggak harus sama. Kita kudu setuju dulu nih sama putusan ini. Yang namanya adil itu harus sama apa kagak? Adil itu sama rata apa kagak? Yang benar nih. Adil itu sama rata apa kagak? Abang mau gini nih. Abang punya anak abang ada 5. Ada yang di TK, ada yang di SD, ada yang di SMP, SMA, sama kuliah. Abang sebagai orang tua kudu adil sama anak-anak abang. Oh, saya kudu adil sama anak-anak saya. Ini yang TK mau berangkat sekolah, kita ongkosin goceng. Kalau adil itu dalam pikiran kita kudu sama rata, yang TK goceng, yang SD kita kasih goceng, yang sanawiyah kita kasih goceng, yang SMA kita kasih goceng, yang kuliah kita kasih goceng. Adil apa kagak? Kagak adil, lah kan sama rata. Adil itu sesuai porsinya. Ya, kata yang SD, yang TK menggirang-girang aja kasih duit goceng. Gue bisa beli mainan goceng, permen banyak banget udah. Ya, kata yang kuliah, mau bawa nyeksa gue disuruh kuliah ke Ciputat ngetuh gini. Lah goceng dapat apaan? Berongkos aja sampai kampus kagak bakal sampai. Dikata begitu. Maka yang namanya adil itu bukan sama rata, tapi adil itu proporsional. Ya, kalau kita udah bisa mendefinisikan bahwa adil itu proporsional, maka kita juga kudu bisa mendefinisikan adil tentang dunia dan akhirat.
mana yang kudu lebih banyak. Akhirat itu kekal selama-lamanya, sementara dunia itu cuman sebentar. Dana yatni dunubun. Ya, yang namanya dunia akar katanya dana yatni dunubun. Apa itu? Dekat, sebentaran. Ya, tapi akhirat itu selamanya. Terhadap sesuatu yang sebentar, kenapa kita mesti serius banget? Sama seperti seriusnya kita untuk akhirat. Adil apa kagak? Kudunya lebih banyak mana porsinya? Lebih banyak untuk akhirat. Di mulut. Di mulut itu mah. Lah asal sholat mah sehari 5 waktu. 5 waktu kalau satu hari 5 menit aja udah cakep banget itu. Satu hari 24 jam. Sholat dalam satu hari berapa waktu? 5 waktu. Taruhlah satu waktu itu cuma 5 menit. 5 kali 5 25 menit yang kita pakai buat akhirat. Sementara kadang kita ngejar dunia sebegitu ngototnya, sampai sholat aja nggak sampai 5 menit. Ini kelompok golongan orang yang pertama, kata Imam Al-Haddad, dalam memandang dunia, dianggap dunia sama akhirat itu kudu seimbang, kudu 50-50. Nah ini yang ngomong begini aja, kata Imam Al-Haddad, ini orang yang dongo. Kata Imam Al-Haddad, Imam bahasanya al-hamakoh, hamakoh itu dongo. Dongo itu dibawa bego gitu. Kalau ada orang yang memandang dunia dan akhirat seperti ini, kudu seimbang 50-50, maka ini orang dianggap orang yang dongo. Bagaimana kita dalam memandang dunia dan akhirat? Kudunya lebih banyak ketika kita di dunia nyari bekal buat akhirat. Dunia sekenanya. Apa bisa kita begitu? Kudunya bisa. Karena kita orang yang rajin. Sebab apa? Allah ciptain kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan habis pulang ngaji dari sini gua kagak usah kerjalah, gua mah ibadah aja udah. Enggak begitu juga. Kerja tetap, giliran kerja mah kerja, giliran ngaji ya ngaji gitu. Jangan giliran kerja dia ngaji, giliran ngaji dia kerja. Ya itu nanti kan ada begini Pak ya. Wa inna malikulli mri'in manawa. Dan tidaklah hanya saja tiap-tiap orang tergantung niat mereka. Kalau niat kan gak ada yang tahu, cuman Allah doang sama si punya hajat. Dan kita sehingga kita nggak bisa justifikasi seseorang, ya kan? Maka tergantung niatnya apa. Ya pokoknya terhadap dunia itu dan akhirat benar kudu seimbang, tapi proporsional. Akhirat kudu lebih banyak. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, maka segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini niatkan untuk kita beribadah. Kerja nyari rezeki, niatin saya nyari rezeki untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Ini dengan rezeki yang saya punya, biar anak-anak saya bisa sekolah sehingga dia mengenal Tuhannya. Biar bini saya bisa masak segala macam sehingga menghasilkan dari makanan tersebut kekuatan untuk saya dan keluarga beribadah kepada Allah. Apa yang bukan ibadah kalau begitu? Maka tinggal masalah niatnya doang kita lempengin. Ini golongan yang pertama kata Imam Al-Haddad. Kemudian golongan yang kedua, manihtamad dunia ahammu anil akhirah. Orang yang lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang ini. 1, 2 jangan. Ya, kata Imam Al-Haddad, yang pertama itu adalah golongan orang-orang yang dongo. Dan ini lebih-lebih daripada golongan yang pertama. Ya. Ada dongo, di atasnya dongo, masih ada dongo lagi. Ini. Golongan kedua nih kata Imam Al-Haddad nih. Gitu. Ya. Nah orang yang model begini, ini yang dikatakan dengan hubbud dunia, orang yang cinta terhadap dunia. Mereka beribadah, tetap mereka melaksanakan sholatnya, zikir tetap dia zikir. Hati-hati, jangan-jangan kita termasuk ke dalam golongan yang ini. Tapi mereka beribadah, yang mereka harapkan bukan semata-mata ridhonya Allah. Mereka beribadah dengan tujuan dunia. Dikasih sama gurunya nih wiridin ini.
Hasiatnya begini-begini. Serius dia wirid, tapi tujuannya bukan dari ridho Allah. Nih wirid dari guru gua, biar cepat kaya. Tujuannya apa? Dunia. Sholat, tetap dia sholat. Tujuannya apa? Biar Allah nilai saya sebagai orang yang bertakwa. Kalau saya jadi orang yang bertakwa kan, wah, apa aja yang saya cari, harta min haitsu la yahtasib datang semua. Dunia masih ada beribadah sekenanya, cuman yang harap dari ibadah yang dia lakukan ya semata-mata buat tujuan dunia, bukan buat tujuan akhirat, bukan lillahi ta'ala. Sementara yang diucap lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah, gombal, gua maka kena lu gombalin gitu. Sesungguhnya hidupku, matiku, ya seluruh ibadahku cuman buat Allah doang. Lah kan yang kita ucap begitu setiap sholat. Ya begitu rapi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kata bini, bang ada tamu. Ah bilang gua kagak ada. Tuh bini diajarin bohong. Ya kan katanya seluruh hidupnya ibadahnya cuman buat Allah. Rapi sholat bininya suruh bohong. Bilangin gua kagak ada. Boleh kemana ke lu kata. Kan begitu kebanyakan orang kita. Ya mohon maaf, emang kita ngomong apa adanya. Begitu. Dia ngangguk-ngangguk emang biasa ngelakonin tuh. Iya gua ya. Itu golongan orang yang kedua. Golongan yang ketiga kata Imam Al-Haddad, manihtamad dunya wala syai'a lil akhirati. Ini orang cuma mementingkan dunia doang. Dia nggak mentingin akhirat sama sekali. Belas dunia doang hidupnya. Pokoknya buka harta, gue cari sebanyak-banyaknya kekayaan biar anak cucu gue bisa hidup setelah nanti gue mati. Akhirat dia nggak pikirin. Nih orang yang model begini kata Imam Al-Haddad, segoblok-gobloknya orang, sedongo-dongonya orang, ahmak, orang yang paling dongo yang ada di dunia. Kenapa? Ya karena akhirat dia nggak pikirin sama sekali. Yang penting di dunia nama gue bagus. Akhirat belakangan, urusannya gampang itu mah. Nah orang yang begini la yu'minuna bil ghaibi, nggak percaya terhadap perkara yang gaib. Surga gaib nggak? Gaib karena nggak kelihatan. Neraka gaib nggak? Gaib. Dia nggak tahu kalau neraka itu ada. Dia nggak percaya kalau neraka itu ada. Kalau orang yang nggak percaya sama yang gaib, itu namanya orang kafir. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam tiga golongan orang yang kata Imam Al-Haddad ini. Begitu. Yang keempat, alladzina yu'atsarul akhirata 'ala dunya. Ini yang keempat, dia itu lebih mementingkan kepentingan akhirat ketimbang kepentingan dunianya. Nah kata Imam Al-Haddad, wa huwal mu'minul qayyisu al-hazimu. Yang model begini namanya orang mukmin yang pinter, yang pandai, katanya begitu. Ya, dia tahu wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal. Karena ntar kita bakal hidup selamanya di akhirat, maka kita kudu nyari bekal yang banyak. Kita bakal tinggal di kampung orang, perjalanannya jauh. Kalau kita tahu perjalanannya jauh, maka bekal yang kita bawa kudu banyak. Kita bakal tinggal di kampung orang nih. Apa yang gue bawa? Cari bekal sebanyak-banyak. Orang mana-mana datang ke kampung baru nyari duit di sini, biar banyak. Biar pulang kampung dia punya bekal. Siapa aja Sohori ini kampungnya, si Ano duitnya banyak banget habis dari Jakarta. Jangan tahu boleh minjem. Kita sama ntar ketika kita pulang kampung di akhirat, maka kudu banyak bekal yang kita bawa. Maka selama hidup di dunia, cari perbekalan kita untuk kita bekal hidup kita yang kekal di akhirat kelak. Kemudian kata Syekh Nawawi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam suhufnya Nabi Musa, ajibtu liman aikona bil qadari tsumma yanabu. Ajibtu, aku heran kata Allah. Liman aikona bil qadari, bagi orang yang yakin terhadap takdir.
Tsumma yat'abu, kemudian dia berletih-letih, bercapek-capek. Saya bingung, saya heran, kata Allah. Padahal nih orang ngaji, nih orang tahu terkait permasalahan takdir, tapi ngapain dia capek-capek sebegitunya nyari harta sehingga kewajiban-kewajibannya dia tinggal. Capek-capek dia nyari harta, sasar susur sono kemari dia paranin, ya cuman dia lupa kewajibannya, sholat sebentar aja. Gua kalau gue tinggalin nih, gua kagak gojek. Ya kalau gue sholat ntar ada orderan, lepas lagi orderan gue. Bagaimana urusannya? Udah dah, sholat belakangan. Allah juga nauin gue lagi butuh duit tuh. Hati-hati. Ya. Padahal dia tahu Allah udah tentuin takdirnya itu kayak bagaimana. Kita yakin semua di sini bahwasanya tiap-tiap kejadian yang ada di dalam hidup kita itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan diartiin bahwasanya oh berarti gue nggak usah capek-capek kerja. Silakan kerja, tapi jangan lupa waktunya kerja silakan kerja, waktunya ngaji ya ngaji. Kita kan artinya kita disuruh ibadah. Jangan sampai kita capek-capek kerja tapi kita lupa ibadah. Kita kudu ingat sama namanya ibadah. Bagaimana caranya ibadah kita juga kudu tahu. Cara kita mengetahui bagaimana ibadah itu kita laksanakan, kudunya kita ngaji. Kan begitu. Artinya silakan capek-capek nyari duit tapi jangan lupa beribadah. Boleh aja hampir waktu kita habiskan untuk kerjaan. Ya, tapi tolong ibadah jangan sampai kita lupakan. Ya, udah kena banget dan yang begini sama kaulnya Imam Al-Haddad yang tadi. Silakan pilih kita mau jadi orang yang model kayak bagaimana. Ya, takdir jangan selamanya kita keluhin takdir mulu. Sampai akhirnya kita suuzon kepada Allah. Perasaan mah udah susah banget kerja, masih segini-segini aja rezeki gua romannya. Allah itu nggak adil banget. Sampai kita ngomong begitu sama Allah, kita suuzon sama Allah, dosa kita lebih gede daripada dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa orang yang yakin bahwasanya Allah itu berburuk sangka, Allah itu selalu berbuat buruk kepada kita, maka dosanya lebih gede. Suuzon sama Allah itu lebih gede. Ya kita kudu tahu bahwasanya ar-rizqu yatlubul abdu kama tatlubul mautu kama tatlubuhul mautu. Ar-rizqu yatlubul abda kama tatlubuhul mautu. Rezeki itu akan mencari seorang hamba sebagaimana mati itu bakal mencari dia. Lah kita kalau udah sampai ajal, asal kata kita ngumpet di musola, kita tetap mati apa kagak? Mati. Sama begitu juga rezeki itu bakal nyari kita kemanapun. Andai kata kita masih ada rezeki yang tinggal di Allah, Allah belum sampein ke kita, ini rezeki Rijal hari ini masih ada rezekinya 1000 di saya, Rijal nyawanya nggak bakal dicabut. Itu yang namanya rezeki. Kalau udah kagak ada rezeki, baru Allah akan cabut nyawa kita. Nah, makanya jangan sampai kita goyang sama takdir yang Allah berikan. Padahal saya udah ngaji mulu, saya udah baca Quran saban subuh 1 ain, malam Jumat saya yasin tahlil rotib saban sore kagak ketinggalan. Kok saya masih begini doang? Hati-hati, segala zikir, segala wirid, segala bacaan-bacaan Al-Quran yang kita lafalkan dengan mulut kita bukan untuk merubah takdir. Lah kata kiai saya, ini biar kita jadi orang kaya baca beginian. Bang, kalau uratnya miskin mah susah. Tapi enggak ada yang mustahil bagi Allah. Lah itu rezeki, itu wirid bakal apaan? Katanya bisa bikin kaya, bukan bakal bikin kaya abang secara zohir ya.
tapi hati kita akan diselaraskan dengan takdir yang Allah kasih kepada kita, sehingga kita bisa menerima tiap-tiap yang Allah berikan, tiap-tiap yang Allah timpakan, baik musibah, cobaan ataupun nikmat kepada kita. Itu fungsinya, biar hati kita yang selaras sama takdir, bukan takdir yang ngikutin kita. Begitu, itu fungsi daripada wirid-wirid yang dikasih. Bacaan-bacaan Al-Quran kita, ya kita doa saban hari, minta kaya segala macam. Kalau emang Allah nggak berikan, nanti Allah akan berikan kekayaan di dalam hati kita, biar hati kita selaras sama takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu yang paling penting. Kan disuruhnya kan kita jadi orang yang nerimo. Ya, takdirnya begini, ya alhamdulillah. Jadi jangan pernah kita lagi suuzon kepada Allah kalau doa kita nggak pernah dikabul. Susah-susah udah kita kerja tapi nggak kaya-kaya, bukan. Ya, yang kudu kaya hati kita, biar hati kita bisa selaras dengan takdir yang Allah berikan. Kemudian terakhir, yang kelima, wafi nusotin, dan dalam satu naskah, kaifayal gobu, bagaimana itu orang bisa marah sampai sewot-sewot, padahal dia tahu beriman kepada takdir, tapi seketika Allah turunkan takdirnya, dia kagak terima. Ngapa bini saya kudu meninggal? Ngapa kagak bini orang lain aja? Dia sewa sama Allah. Kenapa saya kudu miskin? Bukan tetangga saya aja yang miskin. Padahal saya mau udah sholat, saya udah ngaji segala macam. Tetangga saya kagak pernah ngaji, kagak pernah sholat. Kok dia kagak miskin? Jadi saya yang miskin. Kenapa ya Allah? Marah-marah. Padahal dia tahu itu takdir, itu Allah yang berikan. Ya. Kemudian ajib betul liman aikona bil hisabi tsumma la ya'mal. Kata Allah, aku heran. Liman aikona bil hisabi, bagi orang yang yakin bil hisabi, dengan hisab. Tsumma la ya'mal, kemudian dia nggak beramal sama sekali di dunia. Kudunya mah kalau kita yakin ntar tiap dari kita bakal dihisab, ya, maka kita beramal. Kullukum ra'in. Kata Nabi kan begitu, tiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan tiap dari kalian mas'ulun, bakalan dipertanyakan, bakalan dipintakan pertanggungjawabnya an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Saya bukan ente kepala keluarga bang. Bagaimana ntar ente bawa anak bini ente untuk mengenal Tuhan, bagaimana mereka beribadah segala macam. Saya belum nikah. Kalau kita belum nikah, maka engkau bertanggung jawab terhadap segala perilakumu selama di dunia. Man yazro'a yahsud, siapa orang yang menanam pasti dia bakal menuai buahnya satu saat nanti. Manakala selama kita tanam kebaikan-kebaikan di dunia, maka yang akan kita petik di akhirat kelak kebaikan pula. Begitu. Saya kan simpel, saya tuh enak yang hidup model MLM. Sering saya ngomong begitu mah, hidup yang enak kayak orang MLM. Kalau MLM kan awal-awal doang kita kerja. Ntar mau udah punya anak buah, kita mau uncang-uncang kaki anak buah kita yang kerja, kita mau dapat poin. Maksudnya bagaimana? Kita ajarin kebaikan-kebaikan yang banyak buat orang. Saya emang nggak bisa ngajar, minimal anak kita ajarin. Maka saya sering pesan, kalau andai kata yang kita punya cuman ilmu tentang Fatihah, walaupun Fatihah kita belentang-belentong, tajwidnya belum lempeng, tolong ajarin tuh anak-anak kita yang masih pada bocah buat belajar Fatihah, biar dia hafal Fatihah dari kita. Saya mesen banget, selalu saya mesen begitu. Anak-anak kita biar hafal dia Fatihah dari kita. Sebab apa? Sebab itu Fatihah ketika kita udah mengajarkan kepada anak-anak kita, dia hafal, maka saban dia baca, kita bakalan dapat ganjarannya.
Ya, tiap-tiap dia baca kita bakal dapat ganjarannya. Ya, tapi Fatihah saya mah kagak lempeng. Saya kagak danta. Tajwid saya mah kagak lempeng. Urusan tajwid urusan gurunya yang benerin. Bukan kelas ente. Ente mah kagak paham izhar, kagak paham ikhfa. Urusan belakang itu gurunya. Yang penting dia hafal lantaran kita. Fatihah satu hari dibaca berapa kali minimal? Berapa kali? 5. Hah? 17. Minimal 17 kan. Sholat 17 rakaat. Minimal 17. Belum lagi kalau kita ngaji. Sebelumnya Fatihah. Tadi udah 2 kali Fatihah. Fatihah mulu. Andai kata anak-anak kita baca, tiap kali Fatihah dia baca, itu Fatihah dia bisa lantaran kita, maka tiap dia baca, ganjarannya nyampe tuh kepada kita. Oh, hadisnya jelas. Nabi yang bilang, man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha bi ghairi ayyan qusar min ujurihim syai'un. Siapa orang yang mengajarkan satu kebaikan kepada orang lain, maka dia bakal diganjar sebanyak kebaikan tersebut. Min ghairi ayyan qusar min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi tuh ganjaran anak kita baca, tetap dia dapat ganjarannya. Kita yang ngajarin dapat kita ganjarannya, kan bukan main. Satu waktu kita wafat, maka yang dikatakan amal jariah itu, nah itu diantaranya au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, kita kasih, kita keluarin, kita sebarin ilmu-ilmu kita yang kita bisa. Seketika ilmu kita dipakai, kita lagi rebah di kuburan, ya, ada yang datang, ya, atau munkar nakir, Eri Priadi paket, ya. Dari mana anak ente baca Fatihah yang dulu ente ajarin? Dapat kita pahalanya. Semua kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan kepada orang, maka ketika kita wafat, itu kebaikan masih langgang, masih dipakai terus sampai kepada kita. Begitu pula sebaliknya, siapa orang yang berbuat satu keburukan dan ditiru sama orang lain, maka ketika kita wafat, nggak rapi-rapi tuh keburukan, dosanya kita bakal sampai kepada kita. Nah sekarang tinggal kita mau pilih yang mana, ngajarin kebaikan atau keburukan. Ya, mumpung kita masih dunia, ya udah dah, sebarin kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya moga-moga dengan kebaikan-kebaikan tersebut, ya Allah permudah kita mendapat ridhonya sehingga kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa fit Taurati ya benar Adam, insyaallah kesempatan yang akan datang. Kalau ada yang mau ditanya sebelum ditutup dipersilahkan. Ya. Oh, yang 4 urutan tadi kata Imam Al-Haddad. Jelas kata Imam Al-Haddad, dari 4 macam orang dalam memandang dunia, kita kudu jadi yang keempat. Yang keempat mana? Alladzi ya'tarul akhirata ala dunia, yang lebih mementingkan kepentingan akhirat ketimbang kepentingan dunia. Ya, dalam artian bukan kita ibadah doang tanpa memikirkan dunia ini. Di dunia ini kan sebagai batu loncatan kita menuju akhirat. Dalam artian kita mementingkan akhirat, segala yang kita kerjakan itu kudu bernilai ibadah. Ya, kerja kita sehari-hari kudu ada nilainya, dan nilainya itu ibadah yang bakal dapat ganjaran. Jangan kita kerja cuman tok dengan niatan dapat duit, dapat gaji. Ya kalau emang niatan kita cuman tok lantaran gaji kita kerja, ya udah gaji doang yang didapat, ganjarannya mah enggak ada. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu mah tergantung niatnya. Ya, dan tiap-tiap orang tahu niat yang akan mereka lakukan itu apa. Saya kerja biar ntar saya dapat duit, dengan duit ini supaya anak-anak saya bisa sekolah, dia kenal Tuhannya. Kira-kira ibadah bukan? Ibadah, maka kerja, silakan kerja.
Jadikan kerja itu sebagai ibadah, jangan semata-mata kerja yang kita lakukan hanya mencari harta duniawi doang. Kalau emang itu yang kita tuju, maka dunia doang yang kita dapat, begitu. Ya. Ada lagi? Baiklah para jamaah sekalian, inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dari sisi bacaan ataupun penjelasan, semata-mata datangnya dari saya. Dan manakala terdapat sesuatu yang benar, tentunya merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limuallimina wa limasyayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.